mendengarkan podcast ini. Dalam Roma pasal 2 ayat 17-29 dinyatakan dengan sangat jelas bahwa hukuman berlaku atas semua orang yang melakukan pelanggaran, siapapun mereka. Di dalamnya termasuk umat pilihan perjanjian baru atau orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen berbuat dosa dan tidak bertobat, tidak berubah dari kesalahan itu, tidak berubah itu berarti, ini penting sekali, berarti hatinya buruk. Orang bisa bersalah dan pasti bersalah. Orang bisa berdosa dan memang berkodrat dosa. Tetapi harus mengalami proses perubahan yang nanti akan nampak dari perilaku atau perbuatan. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa yang bisa berubah bukan hanya orang Kristen. Orang non-Kristen pun juga bisa menyadari kesalahan. Ditegur bisa mengerti. Tapi juga tentu ada orang non-Kristen yang ditegur tambah jahat. Sama dengan orang Kristen ditegur tambah jahat. Hanya bedanya tentu kalau orang non-Kristen yang saya gunakan kalimat bangsa-bangsa lain tidak memiliki standar orang percaya yang sempurna. Oleh sebab itu hendaknya orang Kristen tidak berpikir bahwa setelah menjadi orang Kristen tidak mungkin dihukum Tuhan sampai binasa. Seakan-akan kurban Tuhan Yesus di kayu salib yang diyakini sudah membuat seseorang bebas dari semua tuntutan hukum dan hukuman. Setelah itu manusia yang memiliki keyakinan terhadap karya Kristus tersebut tidak perlu memiliki tanggung jawab sama sekali. Jadi ada orang-orang Kristen yang berpikir bahwa korban Tuhan Yesus di kayu salib membuat dirinya bebas dari semua tuntutan hukum dan hukuman. Setelah ini manusia yang memiliki keyakinan tersebut tidak perlu memiliki tanggung jawab sama sekali. Memang ada ayat yang mengesankan itu di Roma pasal 8. Tapi nanti kita akan bedah maksud ayat itu, ya. Bukan sekarang, nanti kalau sampai di Roma pasal 8. Kita masih Roma pasal 1 dan 2. Pemikiran yang salah tersebut adalah pemikiran picik dan tidak dewasa. Seakan-akan Tuhan menyediakan keselamatan tanpa respon yang memadai setiap individu. Hal ini menciptakan orang beragama Kristen yang memuja-muja dan memuji-muji Kristus atas karya keselamatan yang diberikan tanpa merasa memiliki tanggung jawab. Jadi kita melihat di dalam liturgi-liturgi gereja bagaimana karya keselamatan itu dipuji-puji, diagung-agungkan, disyukuri, dan merasa tidak perlu punya tanggung jawab lagi karena tidak ada tuntutan hukum dan tidak ada hukuman. Umat Tuhan digambarkan seperti anak kecil yang tidak bisa mencari nafkah sama sekali. Orang tua yang bekerja keras dan menyuapi anak-anaknya. Anak-anak hanya membuka mulut dan menerima makanan. Selanjutnya mensyukuri atas kebaikan orang tua tersebut. Saudara, mengerti maksud saya? Ya memang ada ayat-ayat yang mengesankan bahwa manusia tidak memiliki kesanggupan untuk mencapai keselamatan. Dan kalimat itu, pernyataan itu sebenarnya benar. Tetapi harus dipahami rangkaiannya secara utuh. Rangkaiannya secara lengkap. Seperti misalnya kalimat bahwa kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, jangan membanggakan diri. Itu kalau kalimat tidak dipahami dengan tepat, seakan-akan, saudaraku, manusia tidak perlu berbuat baik, tetapi selamat. Setelah selamat, perbuatan baik tidak terlalu dimasalahkan. Kamu sudah mati. Kalimat itu lalu mengesankan bahwa manusia tidak memiliki respon dan tidak sanggup memiliki respon sama sekali karena sudah mati. Nah, pengertian mati di situ juga tidak dipahami dengan benar. Dan ini merusak bangunan berpikir. Kita sedang membedah hal-hal seperti itu dan mengembalikan kebenaran Injil kepada jemaat.
Keselamatan dalam Yesus Kristus tidaklah demikian. Tuhan Yesus memikul dosa artinya bahwa akibat perbuatan yang melanggar kehendak Allah, di mana manusia harus menerima hukuman karena kesalahannya. Hukuman itu telah dipikul oleh Tuhan Yesus. Keadaan masing-masing individu harus tetap diperhadapkan kepada pengadilan Tuhan. Tentu saja keberadaan seseorang nampak dari tindakan-tindakannya. Dalam hal ini harus dapat membedakan antara akibat perbuatan salah yang dilakukan seorang yang memang berkodrat dosa dengan keberadaan masing-masing individu. Kenapa tadi saya gambar ini, saudara? Karena penting. Semua perbuatan salah kita itu dipikul di kayu salib, saudara. Yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan. Pikiran pendek mengatakan, pikiran bodoh, pikiran picik mengatakan berarti sudah selesai. Oh tidak, belum selesai. Karena kita berkodrat dosa. Kalau pemazmur mengatakan bahwa dalam dosa aku diperanakan, dikandung oleh ibuku. Tidak bisa tidak. Dan kalau kita membuka mata melihat tokoh-tokoh hebat perjanjian lama pun juga jauh dari standar kesucian Tuhan. Seperti minggu lalu saya katakan Abraham punya gundik-gundik. You bisa bayangkan moral seperti Abraham bagaimana? Malam ini tidur dengan si A, malam besok dengan si B. Tidak masuk akal kita orang seperti masuk surga. Tapi faktanya apa sudah yakin Abraham gak masuk surga? Semua perbuatan salah dan akibatnya dipikul di kayu salib. Selesai. Tetapi keberadaan orang itu yang belum selesai. Maka harus ada perubahan. Kalau orang percaya harus tingkat sempurna, tetapi kalau bangsa-bangsa lain harus tingkat baik, mengasihi sama seperti diri sendiri. Kalau bangsa-bangsa lain mengasihi sama seperti diri sendiri, tapi masih punya cacat, betul? Tapi kalau orang percaya dibenarkan, ya, dalam keadaan hati yang harus seperti Tuhan Yesus, memiliki pikiran perasaan Kristus dan tidak bercacat, tidak bercela. Itu sedikit sekali. Ada orang-orang Kristen nanti tidak beda dengan bangsa-bangsa lain, ya. Hanya baik saja. Tetapi tidak sedikit orang Kristen yang jahat, yang terhadap orang sewenang-wenang, masuk neraka juga, saudara. Kalau ditanya apa artinya korban Kristus, iya, dia pikul semua dosa manusia. Lalu apa artinya untuk orang itu? Orang itu mestinya dia bisa sempurna. Tapi kalau dia tidak mau, ya dia bisa jadi orang baik seperti bangsa-bangsa lain. Tapi kalau jahat, tetap masuk neraka. Tapi dia percaya. Masalahnya percaya itu apa? Tapi dia mengiring Yesus. Apa itu mengiring Yesus? Dengan ke gereja begini Anda mengiring Yesus? Belum. Mengiring Yesus berarti mengikuti teladannya. Makanya harus diberitahu, dibedah dengan benar pengertian mengiring Yesus, mengikut Yesus, percaya. Oke. Anda ngerti? Anda bisa ikuti yang saya katakan? Bagi bangsa-bangsa lain, keberadaan mereka yang memenuhi standar kasih yang nampak dari perlakuan mereka terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mereka dapat diperkenankan masuk dunia akan datang. Itulah sebabnya, walaupun mereka tidak sempurna, tetapi perbuatan baik mereka dapat melayakkan mereka masuk dunia yang akan datang. Abraham sendiri sementara dibenarkan oleh Allah, ya, oleh iman, tapi moral Abraham bukanlah moral yang memenuhi standar kesucian, tapi dibenarkan dari ketaatan yang dilakukan Abraham terhadap Tuhan atas semua perintah yang diberikan padanya. Karya salib tidak secara otomatis membuat semua orang masuk surga, dan tidak secara otomatis mengubah keberadaan masing-masing individu. Masing-masing individu tetap memiliki pilihan untuk berbuat baik atau jahat. Ingat cerita Kain dan Habil. Sebenarnya Kain bisa tidak membunuh adiknya, tapi Kain memilih membunuh adiknya. Itulah sebabnya kalau bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki Taurat, tetapi mengasihi sesama yang sama dengan melakukan Taurat,
maka mereka diperkenankan masuk dunia akan datang. Mereka yang dibenarkan versi bangsa-bangsa lain, dibenarkan bukan dalam keadaan yang tidak bercela. Mereka masih tidak sempurna atau berkeadaan masih bercacat, tetapi mereka berkeadaan tidak membahayakan bagi sesama. Dunia yang akan datang tidak boleh dihuni oleh orang-orang yang bisa membahayakan bagi sesama. Kalau bangsa-bangsa lain, saudaraku, hatinya ini tidak membahayakan bagi sesama, masuk. Tidak sempurna, masih bercacat. Ya jangankan mereka, Abraham aja bercacat, Daud pun bercacat. Betul yang saya ngomong? Amin. Jangan berkata kalau begitu kita boleh dong Pak seperti Abraham. Oh beda. Saudara umat perjanjian baru, kamu harus sempurna seperti Bapak di surga. Kita teruskan ya, nanti akan sampai ke situ. Orang percaya bukan hanya dikehendaki memiliki kasih kepada sesama, tetapi orang percaya dipanggil untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Itulah yang diusahakan Paulus sampai tingkat berkenan kepada Allah. Berbuat baik dengan mengasihi sesama belumlah standar umat pilihan yang harus sampai pada level berkenan kepada Allah. Jadi kalau cuma berbuat baik kepada sesama, itu belumlah level yang berkenan kepada Allah. Orang percaya dibenarkan harus dalam keadaan tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi ketika bangsa-bangsa lain mengasihi sama seperti dirinya sendiri, Tuhan berkata, apa yang kau lakukan untuk mereka, kau perbuat untukku. Tapi kalau kita, karena kenal Tuhan langsung, kita harus mengerti kehendaknya. Kita harus mengenal kehendaknya. Jadi di sini sebenarnya ada semacam 3 kelompok, saudaraku. Ya, ini kelompok bangsa-bangsa lain, kelompok Yahudi. Ini orang percaya. Yang begini susah ditulis, saudaraku. Ya. Bangsa lain ini kan kasih kepada sesama tanpa mengenal Taurat dan tidak mengenal Allah maksudnya. Kalau Yahudi mengenal Allah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan samamu seperti dirimu sendiri. Itu di sini dia punya 2 hukum ini. Kalau ini cuma 1. Ini cuma 1, saudara. Ini 2 loh. Cuman pelaksanaannya di sini adalah menyembah Yahweh dan melakukan hukum-hukum. Kalau di sini mengenal Allah, boleh ya pakai persenan. Ini 50% aja, 50%. Ini 100%. 100% untuk manusia ya. Nggak mungkin kita bisa mengenal Allah 100%. Tapi yang disediakan untuk manusia. Di perjanjian baru orang bisa mengenal Allah 100%. Ini kan langsung setiap individu mengenal Bapa. Lalu hukum disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Nanti kita akan baca. Hukum yang belum disempurnakan itu 50% dari karakter Allah. Tapi hukum yang disempurnakan itu 100%. Mewakili Allah sendiri. Kalau di sini jangan membunuh artinya tidak menghabisi nyawa orang. Menghabisi nyawa orang berarti membunuh. Di sini membenci sudah membunuh. Ini karakter Allah. Di sini. Anda ngerti saya ngomong apa? Kasih kepada sesama tanpa mengenal Taurat dan tanpa mengenal Allah. Ini mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan sama seperti diri sendiri. Tapi pengenalannya masih 50%. Hukumnya pun juga 50%. Kalau di sini mengenal Allah 100%. 100% yang disediakan Allah untuk manusia. Tentu ada bagian yang manusia tidak pernah akan tahu. Tapi yang bisa dikenali. Paketnya bisa 100%. Hukumnya pun juga 100%. Yaitu Taurat yang disempurnakan. Harus dimengerti bahwa siapapun yang tidak melakukan hukum menurut Taurat berarti melanggar kehendak Allah yang diwakilinya. Orang tersebut pasti dihukum. Hukuman itu adalah kebinasaan. Bagi bangsa-bangsa lain mereka hanya mengenal kasih kepada sesama seperti diri mereka sendiri. Tetapi bagi orang percaya harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi.
Bagi orang percaya, mereka dituntut untuk melakukan Taurat yang telah disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Matius 5 ayat 17, aku datang bukan meniadakan, tetapi untuk menyempurnakan. Matius 5:20 mengatakan hidup keagamaanmu harus lebih dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi dengan contoh ini, saudaraku, ya, dengan contoh ini Anda bisa melihat petanya. Orang Yahudi itu punya Taurat, betul nggak? Hukum, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi. Tapi juga saya harus jelaskan bahwa cara mereka mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi itu tidak menyembah Allah lain. Mereka melakukan ibadah kepada Yahweh dan melakukan Taurat di sini. Kalau di sini tidak punya Taurat, tidak punya Allah, ya mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Ada orang-orang di sini yang masuk dunia akan datang. Di sini juga ada orang-orang yang akan masuk dunia akan datang. Ini ada banyak orang yang terbuang di sini, tidak akan masuk dunia akan datang. Di sini pun juga ada. Nah, orang percaya di sini, Anda bisa mengenal Allah lebih lengkap dari semua manusia. Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Kita diajar mengenal Taurat yang disempurnakan, yang adalah pencerminan dari karakter Allah. Nah, ini luar biasa di sini. Makanya kalau kita mengenal Tuhan Yesus, yang lain harus dilupakan. Dunia sudah tidak ada artinya dibanding dengan pengenalan kita akan Tuhan Yesus dan kesempatan menjadi putra-putra dan putri pangeran-pangeran kerajaan Allah. Dunia sudah nggak ada artinya. Yang berarti itu sekolah ini. Ingat, salib tidak membuat kita berkemenangan. Salib memberi jalan kita bisa berkemenangan. Tapi kan lagu-lagu yang kita nyanyikan atau banyak dinyanyikan tuh, oleh kuasa darah Yesus kita menang. Tidak otomatis menang. Potensi untuk menang diberikan. Bebas dari maut. Potensi bebas dari maut. Kalau kamu tidak dengar-dengaran, masuk neraka juga. Jadi kalau oleh darah anak domba Allah kita bebas dari maut, nggak salah kalimat itu, tapi pengertiannya harus benar. Anda mengerti maksudnya? Ini akan jadi revolusi yang hebat, karena selama ini gereja telah mensimplifikasi gampangan, murahan. Oke, dibaca, teruskan. Taurat yang disempurnakan adalah pencerminan dari karakter Allah yang utuh atau lengkap. Sedangkan Taurat yang belum disempurnakan hanyalah sebagian dari karakter Allah. Iya, tadi saya menggunakan 50% hanya untuk memudahkan. Sebenarnya tidak 50%, mungkin 30 atau mungkin 60 begitu ya. Mohon bisa dimengerti itu ya saudaraku. Terus? Hal ini bisa dimengerti sebab sebelum zaman anugerah, manusia tidak mampu melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Mereka hanya sampai pada batas melakukan kehendak Allah yang diwakili oleh hukum Allah yang tertulis. Tetapi bagi umat perjanjian baru, mereka harus melakukan kehendak Allah yang tidak diwakili oleh apapun. Mereka harus mengenal Allah, mengerti pikiran dan perasaannya, serta rencananya. Taurat yang disempurnakan pada dasarnya adalah kristalisasi dari karakter Allah. Kristalisasi dari karakter Allah sendiri, mungkin ditambahkan sendiri ya. Ini kalimat sendiri itu penting saudara ya. Ini pelan-pelan, mestinya kalau terlalu cepat mungkin ada yang bingung ya. Taurat yang disempurnakan adalah pencerminan dari karakter Allah yang utuh atau lengkap. Sedangkan Taurat yang belum disempurnakan, yang dianut oleh orang-orang Yahudi, itu adalah ya sebagian dari karakter Allah. Yaitu bisa dimengerti karena sebelum zaman anugerah orang tidak mampu melakukan hukum, tidak mampu melakukan kehendak Allah dengan sempurna, mampunya melakukan hukum yang tertulis. Tapi umat perjanjian baru diberi kemampuan mengerti pikiran, perasaan dan kehendak Allah. Ini kalau saudara melihat zaman Abraham, ini zaman bangsa Israel, ini zaman orang percaya. Ini tanpa hukum, tanpa Taurat.
Abraham itu tidak dikendalikan oleh hukum apapun, tapi menuruti kehendak Allah. Menuruti kehendak Allah. Kalau kesucian itu sempurna begini, Abraham cuma sepotong ini, tapi sepotong ini udah hebat ya. Sepotong ini hebat. Yang ini Abraham nggak bener nih, gundik-gundiknya banyak lah segala macam, oke? Tapi yang segininya itu mampu. Allah perintahkan apa dia lakukan. Nah, kalau orang Yahudi, bangsa Israel, itu hukum. Dia tidak menuruti kehendak Allah dalam arti langsung berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan hukum. Berhubungan dengan hukum. Jadi kehendak Allah diwakili oleh hukum. Ini kalau ada bundaran begini, tapi diwakili hukum nih. Saya nggak kasih gambar hitam, kotak-kotak aja, agak beda soalnya. Kalau mereka melakukan hukum itu, ya bagus. Ternyata nggak ada yang bisa melakukan dengan sempurna, maka ada domba yang disembelih di sini. Darah domba yang disembelih. Oke? Kalau orang percaya gimana? Kembali ke sini. Menuruti kehendak Allah. Sama dengan sini. Tanpa Taurat. Karena Taurat itu disempurnakan jadi kehendak Allah. Bulat. Gelap semua. Nah, gelap semua udah. Kehendak Allah yang sempurna. Bisa. Jangan balik ke sini. Juga jangan balik ke sini. Mampu dia melakukan kehendak Allah dengan sempurna, mampu di sini. Jangan sampai orang Kristen dibanding ini kagak, nggak jelas. Karena keselamatan bukan perbuatan baik, lalu sembarangan hidup. Loh, gimana sih? Tapi itu yang selama ini kita tanpa sadar dikesankan. Kalau nggak tiap minggu dengerin saya ngomong ini, nggak ngerti. Allah itu perbuatan baik menyelamatkan, gitu. Wah, dia pernah baca kitab Filipi. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Dia nggak ngerti pembedahan yang begini detail dan rumit. Ini rumit sebenarnya. Maka saya ulang-ulang lagi dengan gambar macam-macam. Imannya Abraham di sini. Tapi kita bukan boleh ini boleh kosong. Hah? Ini bukan lalu kita boleh kosong punya gundik 5 begitu. Paham saudara? Kita ikuti itemnya ini loh. Tapi seluruhnya ini item. Artinya semua kehendak Allah kita lakukan. Ini sampai tingkat berkenan. Jadi kita nggak melakukan hukum, Pak. Hukum yang disempurnakan. Langit bumi lenyap, Taurat nggak lenyap. Taurat itu artinya hukum. Nggak mungkin manusia tanpa hukum. Sejak Adam pun perlu hukum. Cuman Adam hukumnya Tuhan sendiri. The Lord is my law. Karena Adam tidak dengar-dengaran, ya sudah. Harus belajar antara baik dan tidak baik. Kain memilih jahat. Nah sekarang Abraham nih, teladan iman kita, ada sosok sehebat dia. Tapi jangan berpikir Adam itu nggak bercacat, dia bercacat. Kalau kita nggak boleh bercacat. Ini kesalahan bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Bukan sok. Ada orang bilang itu era sombong banget. Emang dia bisa merubah sejarah? Sejarah nggak bisa dirubah. Tapi ajarannya mesti dirubah kalau salah. Jangan berpikir bahwa tokoh-tokoh teologi dulu tuh hebat bagaimana sampai melampaui Alkitab. Pandangan teologi tidak boleh mengontrol Alkitab. Alkitab yang mengontrol doktrin, jangan terbalik. Jangan doktrin mengontrol Alkitab. Alkitab mengontrol doktrin. Sekarang kita kembali ke sini. Emangnya saya pengen ngomong begini dulu? Nah. Baru sekarang saya tahu. Dan gusar. Siapa yang gak gusar? Menemukan banyak orang Kristen tiong-tiong begini, rilek-rilek. Kamu belum seperti Tuhan Yesus. Keselamatan mengendaki kamu harus sempurna. Punya iman Abraham. Jangan iman Abraham dipahami sekedar menerima karya salib dengan meyakini, mengakui keselamatan itu, tapi tidak masuk dalam proses keselamatan. Ingat loh, beda loh. Mengakui karya keselamatan dengan masuk dalam karya keselamatan itu beda. Masuk itu ke situ, bro. Sampai berkenan. Makanya ikut Tuhan itu jalan sempit. Bagaimana bisa diartikan ditentukan selamat? Bagaimana bisa? Saya masih punya PR tuh yang Efesus pasal 2.
Saya nanti akan bedah terus tuh ayat-ayat yang salah memahami bahwa kamu sudah mati oleh karena dosa-dosamu. Artinya dia pikir tuh udah gak berdaya sama sekali. Loh, ayat berikutnya kamu baca dong. Jangan beri kesempatan pada iblis, kamu dibaharui. Gimana? Tanggalkan. Lo gimana? Ini orang tuh cuma mau comot ayat untuk membela premisnya. Korbannya banyak orang. Saudara dan saya ini korbannya. Sekarang kita nggak mau jadi korban. Kita harus kembali kepada kebenaran yang sejati di sisa umur hidup kita ini. Anda ngerti maksudnya? Amin ini? Ini kan keruwetan-keruwetan yang harus dibedah. Teruskan baca. Sebagai perbandingan Taurat yang belum disempurnakan dan yang sudah disempurnakan, misalnya hukum, jangan membunuh. Taurat yang belum disempurnakan memahami membunuh hanya menghabisi nyawa orang. Tetapi Taurat yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus mengajarkan bahwa membenci saudaranya adalah sebuah pembunuhan. Jadi harus mengasihi. Allah itu kasih. Nah, Taurat yang disempurnakan itu kristalisasi dari karakter Allah secara sempurna atau lengkap. Yang belum disempurnakan belum. Kain cuma diajari jangan membunuh. Tapi Kain belum bisa diajari mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Seperti Allah mengasihi manusia. Kita diajari bagaimana Allah mengasihi manusia. Kita mengasihi manusia seperti perasaan Allah. Nah, kita jauh sekali. Kita nggak belajar. Kita rileks-rileks. Kita merasa sudah selamat. Sudah bebas dari hukuman. Kayak Tuhan itu orang tua yang cari nafkah. Kita terima kasih kami telah selamat Tuhan. Paham nggak saudara? Itu salah. Nggak ada perjuangan. Terus. Betapa berbahayanya teologi yang mengesankan bahwa manusia tidak akan menghadap pengadilan Allah karena sudah ada penebusan. Betapa berbahayanya pandangan yang mengatakan bahwa korban Tuhan Yesus meniadakan pengadilan atas orang-orang tertentu, menentukan mereka selamat dan membuat mereka bagaimanapun masuk surga. Tuh. Apa nak membuat gusar kita? Ya enak. Orang-orang Kristen ini kan merasa sudah ditentukan, enak. Tapi Tuhan tidak mengajar begitu. Itu salah. Salah sekali. Terus. Harus dipahami bahwa korban Kristus bukan meniadakan pengadilan. Justru korban Kristus membuat pengadilan dapat digelar. Ini digarisbawahi. Ini jadi quote yang baik. Korban Kristus bukan meniadakan pengadilan, justru mengadakannya. Korban Kristus bukan meniadakan pengadilan, justru mengadakannya. Korban Kristus bukan meniadakan pengadilan, tapi justru mengadakannya. Terus, kenapa? Tanpa korban Kristus, maka tidak ada pengadilan sama sekali. Manusia dengan sendirinya meluncur menuju kebinasaan tanpa ada yang menahan. Ini dunia, saudara. Kalau tidak ada salib, ini semua di lautan api. Dibakar. Kalau nggak ada salib ini, udah nggak ada ampun, saudaraku. Habis ini. Nggak ada pengadilan. Semua masuk neraka. Karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh korban salib, maka ada pengadilan. Ada orang-orang yang masuk dunia akan datang, ada orang-orang masuk neraka. Ini gambar nggak tepat betul karena nerakanya di sini sebenarnya. Nerakanya tuh buminya akan dihancurkan. Tuhan memberikan kita nanti langit baru, bumi baru. LB3. Salib bukan meniadakan pengadilan, justru mengadakan. Kalau nggak ada salib, semua binasa. Ngeri. Kalau nggak ada salib, mati semua nih, bro. Tapi karena ada salib, maka ada pengadilan. Jadi kita mesti menghadap pengadilan, bro. Iya. Orang-orang jahat pasti masuk neraka.
walaupun dia Kristen, walaupun dia aktivis jemaat, walaupun dia pendeta atau pastor, masuk neraka. Taurat bukan ditiadakan, disempurnakan. Ini zaman Taurat disempurnakan, lebih berat. Karena kita yang mengenal Injil bukan hanya dipanggil untuk jadi orang baik, sempurna. Tapi kalau nggak mau ya Tuhan tidak paksa. Bagaimana aku bisa hidup kekal Tuhan? Ya lakukan hukum deh. Nggak apa-apa lah, cukuplah kamu punya hidup yang kekal. Lalu orang itu berkata, semua sudah aku lakukan, kurang apa lagi? Oh, kamu mau yang kelas disempurnakan? Jual segala milikmu, baikkan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Nggak ada hukum Taurat begitu. Tapi itu Abraham yang melakukan. Itu hukumnya yang dialami Abraham. Cuman Abraham belum sempurna. Sekarang ikut aku akan mengajarkan kesempurnaan. Bukan seperti Abraham yang hanya sebagian kesuciannya. Sebagian kesuciannya. Penurutannya lengkap ya, untuk apa yang diperintahkan. Jadi berat. Makanya kalau kita ikut Tuhan Yesus, dunia tidak boleh menarik lagi. Jadi kita mengerti mengapa Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Nggak bisa nyambi sambilan mau menikmati dunia, hidup wajar. Nggak bisa. Yuk kalau mau hidup wajar, nggak bisa ikut Tuhan Yesus. Karena engkau harus mempertaruhkan segenap hidupmu untuk menjadi muridnya, supaya serupa dengan dia. Mengapa saya begitu giat ya? Luar biasa ini kebenaran itu. Tapi aku menyadari keterlambatanku mengerti kebenaran ini. Sayang, aku terlambat. Tapi rasanya aku masih punya kesempatan untuk mengejar ketinggalan atau keterlambatan ini. Teruskan. Betapa berbahayanya pandangan yang mengatakan bahwa korban Tuhan Yesus meniadakan Taurat. Lebih konyol lagi. Terus? Harus selalu diingat bahwa Tuhan Yesus tidak meniadakan Taurat. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi. Menggenapi atau menyempurnakan dalam arti pemahaman mengenai Taurat menjadi sempurna. Selanjutnya Tuhan Yesus dapat melakukan sebagai teladan orang percaya agar umat pilihan juga dapat melakukannya. Dalam hal ini kemuliaan Allah yang hilang dapat ditemukan. Kalau nanti membaca kitab Roma, Anda akan menemukan kalimat seperti ini misalnya. Justru karena Taurat, engkau terbukti berbuat salah. Ya, kamu dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Justru Taurat membuat kamu kedapatan berbuat salah. Lalu otak pendek orang berkata, Taurat dibuang. Kan Anda akan membaca dalam kitab Roma kalimat, kamu dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, justru karena Taurat kamu berbuat dosa. Taurat merangsang kamu berbuat dosa, lalu dibuang. Konteksnya apa di Roma itu? Konteksnya apa? Orang-orang yang merasa bisa dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, itu konteksnya. Itu nggak bisa dikenakan orang yang tidak mengenal Taurat. Amin. Nggak bisa. Maksud ayat itu adalah supaya orang tidak membangun keberagamaannya di atas Taurat lagi, tapi di atas iman. Imannya siapa? Imannya Abraham. Nih lo bro. Tidak lagi di sini, tapi di sini. Jangan terus ini Taurat dibuang loh. Justru disempurnakan. Dan Taurat yang disempurnakan itu kristalisasi dari kesucian Allah. Seperti misal jangan berzina. Bukan hanya melakukan hubungan seks di luar nikah. Kau melihat lawan jenismu kau mengingini, kamu sudah berzina. Ini soal kesetiaan dalam batin. Nah, kalau dikenakan implikasinya gimana? Kamu jangan merasa sudah setia kepada Allah karena kau umat beragama. Kalau orang Yahudi ya, masih memegang Taurat, kau masih menyembah Yahweh. Tapi kalau untuk kelas perjanjian baru, kau mencintai dunia, kamu selingkuh. Ini kan konteks perjanjian baru waktu Tuhan mengatakan itu. Engkau di gereja, hatimu masih di dunia. Kamu tidak setia. Makanya Tuhan mengatakan barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tak layak bagiku.
Loh, kok kita boleh loh mencintai dunia, lalu kita jadi orang baik-baik? Nggak bisa. Harga kebenaran itu tidak pernah berubah, tidak pernah mengalami devaluasi. Kapanpun, dimanapun, tidak pernah nilainya kurang. Hanya di zaman masing-masing itu punya tantangan yang berbeda. Kalau dulu aniaya fisik, sekarang tidak ada aniaya fisik, tapi aniaya batin. Orang boleh suka-suka, tapi Anda tidak masuk ke dunia, sakit loh. Tapi jangan lupa, kalau dulu orang-orang teraniaya dengan senang, seperti tokoh gereja namanya Polikarpus yang rela masuk api dan tanpa takut-takut menikmati penderitaan itu. Sekarang kita menikmati penderitaan kita. Kalau ada pegawai negeri, tetap naik motor, tidak naik mobil, karena jujur, enggak masalah. Anda aparat keamanan, Anda jujur, orang lain bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri, Anda hanya menyekolahkan anaknya di Indonesia, itu pun terseok-seok, enggak masalah. Itu penderitaan. Loh, kok bisa gampangan tuh bagaimana? Justru sulit jadi Kristen. Amin, saudara. Ini di sini Taurat nggak ditiadakan, disempurnakan. Saya nggak tahu bagaimana orang menjelaskan kalau tidak begini. Saya nggak tahu. Bagaimana bisa menemukan inti kebenaran tanpa menjelaskannya di sini? Pasti ruwet, nggak jelas. Satu kali menjelaskannya begini, lain waktu menjelaskannya begitu. Kalau dipertemukan cuma menang debat aja, ngomong aja. Dan konyolnya tidak merubah hidup, tidak menantang untuk hidup. Kalau begini, Anda tidak tertantang, kamu rusak. Kamu sudah rusak. Ini menantang kita. Katakan amin. Ini menantang kita. Anda mau dibias siapa? Oh, saya nggak mau bias siapa-siapa. Rusak kamu. Kamu sudah rusak. Tapi kalau saudara punya nurani yang baik, oh ternyata begitu ya. Iya, ini panggilanmu. Dunia bukan rumahmu. Kamu hidup hanya untuk sekolah. Sekolah kehidupan. Tahu nggak biayanya? Tahu nggak berapa biaya sekolah hidupmu? Salib Tuhan Yesus. Salib Tuhan Yesus. Tanpa salib kamu nggak bisa sekolah. Taurat dalam kehidupan bangsa Israel memuat 3 komponen. Pertama, Dekaloh yang menjadi sumber perundang-undangan, undang-undang sipil, dan undang-undang ibadah. Dari 3 komponen tersebut dapat diringkas menjadi 2 hukum terutama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Itu aja mesti diingat terus. Terus. Pengajaran yang salah seperti yang disinggung di atas membuat orang Kristen tidak waspada sehingga mereka hidup ceroboh tanpa mereka sadari. Berbekal doktrin keselamatan bukan karena perbuatan baik plus bahwa Allah sudah menentukan keselamatan individu secara sepihak, maka banyak orang Kristen tidak menjalani hidupnya dengan benar. Oleh sebab itu, demi terhindar dari kebinasaan, yaitu terpisahnya manusia dari Allah yang hidup, manusia harus bertobat dan kembali kepada kebenaran Alkitab yang murni, bukan pada suatu doktrin produk zaman tertentu yang tidak lengkap atau belum utuh. Ya, saudara bersyukur saudara bisa masuk ke dalam produk kebenaran yang utuh hari ini. Dan itu menantang kita semua untuk mengenakan kebenaran itu. Kalau saudara sampai tidak berani, saudara akan menyesal selama-lamanya. Saya sedih kalau ada di antara saudara yang sudah terikat dengan percintaan dunia. Anda tidak punya keberanian untuk ikut Tuhan Yesus tanpa syarat unconditional. Terus, seruan pertobatan dalam surat Roma tentu juga ditujukan kepada semua manusia, khususnya umat pilihan, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang mendengar Injil, termasuk jemaat Roma, penerima surat Roma. Seruan pertobatan tertulis dalam Roma 2 ayat 4 sampai dengan 5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?
Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ini juga untuk orang Kristen. Di bagian lain Paulus mengatakan, bahkan aku menemukan di antara kamu orang yang tidur dengan istri ayahnya. Betul nggak? Jadi kebejatan orang Kristen pun juga luar biasa waktu itu. Ini yang ekstrim ya. Yang nggak ekstrim juga ada. Yang tidak melakukan kehendak Allah sesuai dengan standar kesucian Allah. Jadi seruan ini bukan untuk orang kafir saja. Nah, kalau orang-orang Kristen sudah merasa eksklusif, diselamatkan, istimewa, ngerti nggak batinmu macam apa? Batinmu macam apa? Dalam hidupmu setiap hari dalam bawahanmu kamu sombong, kamu injak-injak itu bawahanmu. Kamu bangga dengan gedungmu, rumahmu, kamu bangga dengan prestasi-prestasimu, menunjukkan bahwa kamu bukan manusia agung. Tuhan Yesus mengosongkan diri, kamu belum, kamu tidak. Nah, di antara yang menyentuh hati saya itu adalah Tuhan Yesus mengosongkan diri. Luar biasa. Tuhan Yesus mengosongkan diri. Kita keberatan. Sampai titik tertentu banyak orang sudah tidak mampu lagi. Terserah situ. Kamu akan menyesal kalau kamu jadi umat pilihan. Kamu tidak meneladani guru agungmu yang rela kehilangan segala sesuatu demi tugas Bapa di surga. Jangan anggap murah. Jangan abaikan kasih sayang Tuhan dan kesempatanmu untuk bertobat dan berubah. Teruskan. Tuhan memberi kesempatan kepada semua manusia yang masa lalunya telah menerima pengaruh yang jahat sehingga nuraninya rusak. Nurani yang rusak adalah nurani yang tidak sesuai dengan standar kesucian Allah. Inilah yang dimaksud kehilangan kemuliaan Allah. Pertobatan dimaksudkan agar manusia dikembalikan ke rancangan Allah semula untuk memperoleh atau mencapai kemuliaan Allah. Ini anugerah. Ini kasih karunia. Kita bisa menjadi manusia yang agung, yang menemukan kemuliaan Allah. Saya sih belum agung, saudaraku. Saya sedang belajar untuk mencapai itu. Tapi saya mau mengajak saudara yang mau. Bukan karena kita punya gelar, kita bisa khotbah, bicara tentang Tuhan. Yang penting bagaimana setiap tindakan kita menunjukkan keagungan Allah. Kepada sahabat-sahabat saya, para pembicara, Allah memperhitungkan ketika engkau setiap hari menjaga kesucian, engkau menunjukkan keagunganmu. Allah tidak mungkin membuat engkau tidak memancar waktu berdiri di mimbar. Sebaliknya, kalau engkau tidak punya keagungan hidup setiap hari, tidak mungkin Allah rela memancarkan keagungannya waktu kamu di mimbar. Teruskan. Pertobatan harus sampai membawa manusia kepada perbaikan nurani, sehingga memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Tetapi kalau seseorang mengeraskan hati tidak mau bertobat, maka murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan kepada mereka. Pada dasarnya menemukan kemuliaan Allah yang hilang sama dengan memiliki keberadaan karakter yang agung sesuai dengan standar Allah. Standar kesucian Allah dimulai dari melakukan kebenaran sesuai dengan hukum Taurat yang Allah berikan. Selanjutnya setelah mengenal kebenaran Injil, maka ditingkatkan melakukan Taurat yang disempurnakan. Matius 5 ayat 17. Dalam hal ini Allah menilai apakah orang percaya umat perjanjian baru sudah menjadi pelaku firman atau tidak. Tidak cukup diukur dengan ukuran lahiriah, tetapi diukur dari keberadaan manusia batiniahnya. Manusia batiniah yang dikuduskan atau disempurnakan pasti membuat seseorang menampilkan kehidupan ilahi yang luar biasa. Dalam Roma 2 ini juga dimuat peringatan kepada mereka yang sudah menjadi pengajar Taurat atau pengajar firman Tuhan. Iya. Jadi ini juga diperingatkan untuk mereka yang jadi pengajar. Bukan berarti seorang pengajar Taurat yang sama dengan mengajar firman berarti sudah menjadi pelakunya. Ya, bukan orang yang mengajar, yang mendengar, tapi yang melakukan. Tidak sedikit orang yang tanpa sadar berpikir,
bahwa dirinya yang mengajar Taurat atau mengajar firman Tuhan sudah menjadi pelaku dari firman itu. Perasaan yang salah tersebut menyesatkan. Hal ini memicu kemunafikan. Bila hal ini berlangsung dalam waktu lama, sampai ia tidak pernah menyadari keadaan yang sebenarnya. Jadi begini saudara, saya sudah menemukan, saya melihat orang-orang hebat yang berkata, kita harus saling mengasihi saudaraku sekalian, kita bersatu dalam keluarga Allah. Tapi pada waktu ada dalam pertemuan pendeta, bagaimana dia mengucapkan kata-kata yang begitu melukai orang. Loh, dia baru ngomong apa? Dia gak kenal dirinya. Dalam pertemuan para pengajar sekolah teologi, seorang berkata, kita harus terbuka saudara, jangan kita ngomongin di belakang. Loh, kamu belum lama ini ngomongin orang di belakang. Loh, ini benar. Dan saya gak ngerti maksud dia itu apa. Dia kenal dirimu gak? Itu membuat saya kecewa saudara. Ya saya gak lebih baik mungkin, tapi saya mau menjadi lebih baik. Gak boleh begitu. Nah kita itu tanpa sadar sering begitu saudara. Teruskan. Walaupun bangsa Israel memiliki Taurat, tetapi jika melanggarnya, maka mereka tidak luput dari hukuman Allah. Fakta yang tidak dapat dibantah dari sejarah bangsa Israel, bahwa justru merekalah yang melanggar hukum Taurat. Oleh karena mereka melanggar hukum Taurat, maka tidak bisa tidak mereka harus dihukum. Dalam kitab Ulangan 28, Tuhan berbicara mengenai berkat dan kutuk. Jika bangsa Israel melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat, maka mereka terkutuk atau terhukum. Itulah yang membuat nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Orang berpikir dengan zaman anugerah ini, maka orang bersalah tidak membuat Tuhan marah. Seakan-akan kalau orang berbuat salah tidak mencapai kesucian Tuhan, Tuhan kurang bisa marah. Kok bisa mikir begitu? Memang Tuhan tidak marah waktu itu, tapi bisa menimbun murka Allah. Alkitab yang ada menimbun murka Allah. Jadi begini saudaraku, dengan zaman salib ini, pelanggaran-pelanggaran itu dianggap tidak ada atau kurang. Kita belajar atau bercermin dari karakter Allah sebelumnya loh. Israel salah, dihajar. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana nama Allah dihujat, artinya direndahkan. Nah, nggak peduli Tuhan, biarin dah nama gua rusak. Tapi pasti Tuhan nggak bisa rusak namanya. Tuhan nggak bisa kompromi. Jadi kalau sekarang seakan-akan Tuhan tidak bereaksi terhadap kejahatan manusia, karena Allah menunggu waktu murkanya dilempaskan. Mengerikan, lebih mengerikan ini. Jangan berpikir salib itu telah membuat Tuhan tidak gampang marah. Ngerti maksudnya? Ngerti? Kok bisa loh dikesankan Tuhan sekarang lebih kompromi deh, kalau orang salah-salah dikit gak apa-apa, salah-salah besar juga tidak masalah. Karena darah Yesus sudah mengampuni. Ngerti nggak mekanisme proses keselamatan? Nih tadi saya jelaskan. Pelanggaran tetap harus membayar harganya. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Supaya kita takut Tuhan. Lah Tuhan ngomong sepatah kata yang kau ucapkan akan diperhadapkan ke pengadilan. Satu kata yang kau ucapkan. Lu jelaskan. Tidak ada yang bisa lolos dari pengadilan, saudaraku. Setiap kata yang kau ucapkan. Teruskan. Pelanggaran bangsa Israel itu membawa mereka kepada keadaan yang terhukum. Hukuman itu adalah negeri mereka ditaklukkan musuh dan kota-kota mereka dihancurkan. Hal ini mendatangkan hujatan bangsa lain terhadap mereka. Mereka menjadi tawanan di negeri asing, bahkan tercerai-berai di seluruh dunia, serta berbagai hukuman lain. Kata dihujat dalam teks aslinya Atimazo, yang artinya tidak dihormati, dishonor, atau juga memalukan. Shamefully. Terus. Walaupun mereka memiliki Taurat dan menerima sunat, tetapi mereka melanggar Taurat. Hal ini membuat
sunat dan keberadaan mereka sebagai umat pilihan sia-sia. Bukan yang disunat secara daging, yang Yahudi sejati, tapi yang melakukan Taurat. Ini bicara soal bangsa-bangsa lain yang melakukan Taurat loh. Jadi di sini sebenarnya ya, ini tulisan Paulus luar biasa loh, berani banget loh. Percuma kamu disunat, yang penting kamu melakukan hukum, tahu? Ah, itu kan jelas sekali. Yang penting tindakanmu benar. Terus dari hal di atas ini kita menemukan bahwa Allah adalah Allah yang konsekuen dengan dirinya sendiri. Walaupun mereka umat pilihan, tetapi kalau mereka melanggar tatanan yang Tuhan gariskan, maka Tuhan memukul mereka. Hal ini bisa menjadi olok-olokan bangsa lain sehingga bangsa lain merendahkan atau tidak menghargai bangsa Israel. Dengan demikian, untuk sementara waktu Elohim Yahweh pun ikut tidak dihormati. Tetapi Elohim Yahweh adalah pribadi agung yang konsisten dengan integritas yang sempurna. Tuhan menegakkan firman-Nya, dan hal tersebut menjadi pembelajaran untuk bangsa Israel dan semua umat manusia yang membaca Alkitab. saudara ngerti nggak ketika bangsa-bangsa melecehkan orang Israel? Allahmu nggak bisa apa-apa, kamu kalah kan? Sekarang kamu nggak punya negara kan? Kamu tercerai-berai. Tuhan masa bodoh loh, betul nggak? Karena tidak bisa nggak dihukum, walaupun nama Tuhan harus dishonor. Seperti yang sudah membaca di sini, dishonor, adimazo, nggak peduli Tuhan. Ini menunjukkan integritas Tuhan yang sempurna loh. Jadi jangan main-main dengan pribadi agung ini. Jangan main-main. Teruskan. Dari hal di atas ini juga kita dapat memperoleh pelajaran bahwa pemberontakan bangsa Israel bukanlah pemberontakan yang dirancang Tuhan. Kejahatan bangsa itu adalah kejahatan yang digerakkan oleh niat atau diri mereka sendiri. Nggak mungkin dong. Tidak ada kebebasan kehendak. Ini nyatanya. Lalu Tuhan sampai namanya dihina. Pasti dong ada kehendak bebas. Tuhan tidak menginginkan kok sebenarnya keadaan itu. Tapi Tuhan pun tidak berdaya. Karena Tuhan tidak melanggar hakikatnya. Tuhan membiarkan. Tidak bisa tidak. Terus. Sebagai akibatnya kutuk menimpa mereka. Sangatlah tidak mungkin Tuhan yang membuat mereka melanggar Taurat. Dan Tuhan juga yang menghukum atau mengutuk mereka. Nggak mungkin lah. Amin saudara. Nggak mungkin lah. Terus. Terkait dengan hal ini, Paulus juga mengingatkan kepada orang percaya untuk tidak memberontak kepada Allah sama seperti bangsa Israel. Dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin.